Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kritik dan esai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Anjani. Saya Muhammad Irfan. Nama saya Andika Pradana. Nama saya Firza Rawata. Nama saya Sinta Sari. Pengertian kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. Ciri-ciri kritik: 1. Bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. 2. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan. 3. Memberi saran perbaikan. 4. Bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Ciri-ciri esai: 1. Adalah berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figur. 2. Singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. 3. Memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. 4. Selalu tidak utuh. Hal ini berarti penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. 5. Memenuhi kebutuhan penulisan. Walau esai adalah tulisan yang tidak utuh, harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. 6. Mempunyai nada pribadi atau bersifat individu. Yang membedakan esai dengan jenis karya sastra adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan kepada pembaca. Ada 3 hal penting yang harus ada dalam struktur teks kritik dan esai, yaitu pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang atau reiterasi. Pernyataan pendapat berisi tentang penjabaran mengenai pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang dibahas. Argumentasi menyampaikan alasan yang logis dan bersifat subjektif. Adapun reiterasi merupakan ringkasan atau pengulangan kembali hal yang sudah disampaikan dan menjadi penegasan dari bagian argumentasi. Itulah penjelasan mengenai kritik sastra dan esai. Hal-hal di atas sangat diperlukan ketika menulis analisis supaya hasilnya tidak bersifat bias. Kaidah kebahasaan kritik yaitu yang pertama, kalimat kompleks, kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Yang kedua, konjungsi, kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Yang ketiga, kata rujukan, sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal juga dengan sebutan referensi. Yang keempat, pilihan kata, pemilihan kata sesuai dalam penggunaan sekaligus membuat pembuatan teks, tanggapan kritis, kaidah kebahasaan esai. Yang pertama, baku, struktur yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Yang kedua, logis, ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam, ilmiah, dapat diterima akal. 3. Ringkas, ide dan gagasan diungkapkan dalam kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya benar. 4. Runtun, ide diungkapkan secara teratur sesuai urutan dan tingkatannya baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. 5. Denotatif, kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai kebutuhan. Pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya benar. Tujuan dari kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Apa tujuan dari esai? Tujuan dari esai, menulis esai bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat, pendirian, atau penilaian kita tentang suatu hal. Dengan tujuan tersebut, pendapat yang dituangkan dalam esai hendaknya disertai dengan data-data atau fakta yang menunjang agar pembaca yakin terhadap pendapat dan penulis. Adapun perbedaan kritik dan esai yaitu pendapatan pada kritik cenderung berisi penilaian terhadap kekurangan sesuatu karya berdasarkan teori tertentu, sedangkan pendapatan pada esai cenderung menampilkan suatu fakta persoalan berdasarkan sudut pandang pribadi penulis.
Nah, di sebelah sini ada contoh kritik karya sastra dan yang di sebelah sini ada contoh kritik karya esai. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.